Selain perang narasi soal saling caplok wilayah Iran dan Amerika Serikat, Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga mengumumkan perang ekonomi skala besar. Lalu apakah perang narasi di jagat maya akan berdampak? Kami akan diskusikan ini bersama Angel Damayanti, Guru Besar Keamanan dari Universitas Internasional dari UKI, dan Evata Filomeno Boromeu Duarte, dosen ilmu politik dari Universitas Udayana. Selamat sore semuanya, dengan Tifal di sini. Selamat Selamat sore. sore, Mas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Mbak Angel. Awalnya Trump klaim Selat Hormuz, sekarang Iran klaim California akan jadi zonanya mereka, teritorinya mereka. Ini maksudnya apa dan kenapa spesifik California? Analisis Anda? Iya, yang pertama Mas Tifal, ini kan aksi reaksi ya, karena Trump lebih dulu menyampaikan di medsosnya bahwa mereka sebenarnya dari tanggal 15 tuh Trump udah sempat ngomong-ngomong, dan 18 akhirnya puncaknya gitu ya, dia klaim Selat Hormuz sebagai bagian dari new US territory gitu, yang kemudian hari ini dibalas oleh Iran dengan menyebutkan California atau mewarnai California itu sebagai wilayah mereka, miliknya Iran gitu dengan warna biru. Ya, nah satu memang ini aksi reaksi, atau mungkin lebih tepat kita sebut kayak mirroring, signaling mirroring gitu. Apa yang dilakukan Amerika itulah yang dipakai oleh Iran dengan logika berpikir yang sama gitu, dengan menyebut wilayah Hormuz sebagai wilayahnya Amerika, dan Iran ya udah bagian California pun disebut. Kenapa California? Menarik karena California adalah satu wilayah yang memang banyak didatangi oleh warga negara Iran setelah revolusi Iran tahun 79 ya. Ada data menyebutkan lebih dari 150.000 warga Iran yang tinggal di daerah California itu ya, di Los Angeles sana. Nah, artinya itu menjadi pilihan, California itu menjadi pilihan karena cukup banyak warga Iran yang kemudian bermigrasi ke Amerika Serikat. Nah, kemudian selain ini menjadi aksi reaksi atau signaling mirroring atau mengikuti apa yang dilakukan Amerika dengan logika berpikirnya, ini juga memang saya melihatnya sebagai bentuk strategic communication, Mas Tifal. Kenapa? Karena ya menarik aja gitu ya, seakan-akan Amerika dengan menyebutkan ini di medsos itu sudah menjadi klaim yang kuat gitu, padahal kan nggak semudah itu menyatakan satu wilayah, apalagi ini selat yang memang dilalui oleh katakanlah ini jalur navigasi internasional atau jalur perdagangan internasional. Tidak semudah itu, walaupun memang ini jalur navigasi internasional, tapi kan ada Oman, ada Iran sebagai negara yang memang memiliki kedaulatan di wilayah Selat Hormuz ini. Jadi tidak serta-merta statement atau tweet atau apalah di medsos itu dijadikan sebagai bukti kepemilikan. Hal yang sama sebenarnya juga Iran tahu kok, nggak serta-merta dengan dia menyatakan di medsos California itu miliknya Iran gitu, bukan serta-merta secara legal ini adalah wilayah mereka, tentu tidak gitu ya. Kedua pemerintah juga tahu kok sebenarnya, tapi ini lebih kepada strategic communication, bagaimana memenangkan opini publik tentang konflik yang terjadi antara Amerika dan Iran saat ini gitu ya. Ibaratnya Iran itu lebih kayak Amerika jual apa gue beli deh gitu ya. Kamu melakukan, kami akan ikuti logika berpikirmu. Kamu melakukan ini ya kami balaslah aksi reaksi seperti itu. Jadi lebih penting strategi strateginya itu, strategi komunikasinya daripada fakta legalnya itu sendiri. Kalau Anda lihat Mas Evata, ini bagian dari sebatas strategi komunikasi seperti kata Mbak Angel, atau sebetulnya ada hal lain yang dibaca dari perang narasi yang berkali-kali muncul sampai muncul narasi saling caplok wilayah lawan masing-masing itu tadi? Ya, tentu klaim perang psikologis dalam media ini juga memiliki bukti dasar yang cukup kuat. Satu, bahwa memang perjanjian ya negosiasi ini sudah berakhir ya, kurang lebih itu berakhir tanggal 17 Agustus kemarin, sudah 60 harian. Nah, ketika itu sudah berakhir, maka langsung saja Amerika Serikat mencoba semaksimal mungkin untuk memberikan tekanan yang baru. Tetapi tentu operasi penghancuran dari Amerika juga tidak bisa kita katakan sebagai rencana yang serampangan ya, atau sembarangan begitu saja. Karena kita melihat bahwa nanti ke depannya akan ada sanksi yang begitu sangat besar diberikan apabila ada negara-negara yang lain nanti membantu perekonomian Iran.
Misalkan ada Ghost Fleet yang dibiarkan lewat membantu minyak Iran, ya, terus juga ada jaringan-jaringan rahasia, perdagangan rahasia, bahkan uang baik dalam bentuk digital maupun cash segala macam akan diblok habis-habisan oleh Amerika. Caranya bagaimana? Meskipun belum tergambar dengan sangat baik, tetapi tampaknya Amerika merasa bahwa itu merupakan salah satu strategi yang cukup efektif untuk melumpuhkan Iran. Mengingat bahwa klaim terhadap Hormuz ini tidak cukup hanya melakukan agresivitas militer saja, mereka harus melakukan negosiasi dengan tekanan yang lebih tinggi. Kita tahu juga bahwa Amerika Serikat tidak melakukan komunikasi dalam bentuk apapun. Meskipun tanggal 19 sempat Amerika sampaikan kita akan bicara di beberapa titik. Tapi di tanggal sebelum itu ya, Amerika mengatakan bahwa tidak ada negosiasi jenis apapun. Nah, kebingungan seperti ini sebenarnya merupakan tanda bahwa Amerika Serikat berharap Iran kalah secara total begitu. Tetapi yang justru menarik adalah Iran memberikan satu gambaran, ya, tamparan yang luar biasa bahwa California adalah bagian dari mereka. Ya, kita tahu meskipun ini hanya satu klaim yang menunjukkan bahwa mereka tidak kalah dan mereka tahu bahwa California adalah tempat diaspora Iran terbesar gitu, masyarakat Iran terbesar di Los Angeles juga, ya, bahkan sudah ada julukan Tehran Angels gitu. Tapi ini sinyal bahwa ketegangan dari kedua belah pihak belum berakhir, dan ketegangan ini tampaknya akan diperparah lagi dengan rencana untuk melakukan blokade lebih besar terhadap negara-negara sekitar begitu, dan negara-negara yang membantu. Nah, maka nanti akan ada kerugian yang sangat besar dialami oleh dunia tampaknya. Oke, dengan kerugian seperti itu, saling tiru pola satu sama lain ini, Mbak Angel, menurut Anda masing-masing saling menekan dan efeknya akan betul-betul signifikan, atau malah ya udah aja, ini sebetulnya perang psikis yang ujungnya bahkan kita nggak ketemu arahnya. Jawabnya nanti ya, kita jeda dulu. Tetap di Kompas TV. Mbak Angel, pola narasi yang coba dilawan oleh Iran kepada Amerika Serikat ini dengan bilang California bagian wilayah Iran itu memberi nilai tekan juga nggak dalam tanda kutip ke AS menurut Anda? Gini, kalau apa yang disampaikan Trump oleh Iran mungkin malah dianggap semacam apa ya, nggak terlalu dianggap oleh Iran. Iran malah seakan-akan mengejek gitu ya, dengan statementnya California juga milik kami. Itu seakan-akan sebenarnya saya melihatnya seperti ejekan. Sehingga statement Trump tentang Selat Hormuz miliknya mereka itu nggak terlalu dianggap. Nah, bagaimana dengan sebaliknya statementnya Iran ke Trump atau ke Amerika? Saya yakin Trump pun juga tidak terlalu menganggap ini sebagai sebuah pernyataan yang serius sebenarnya. Tapi, nah ini, karena kan kita sedang bicara perang modern hari ini tuh bukan cuma bicara militer, bukan hanya tekanan-tekanan atau sanksi dan lain sebagainya gitu ya, bukan hanya sekedar perang di darat atau di laut atau di udara atau cyberspace lagi gitu, tapi sudah perang opini, perang persepsi, perang narasi, sehingga yang mau dibangun, kenapa mereka menggunakan medsos misalnya, karena mereka tahu ini kan opininya publik itu bisa beragam, sehingga siapa yang memenangkan persepsi, siapa yang bisa menggiring opini, itu seakan-akan mereka bisa punya semacam kekuatan gitu ya, yang bisa mempengaruhi psikologis lawan. Nah, karena ketika kita mengeluarkan statement atau Iran mengeluarkan statement atau US mengeluarkan statement, Trump mengeluarkan statement, itu kan bisa berdampak terhadap publik di dalam negeri maupun terhadap lawan gitu ya. Nah, artinya ketika Iran mengeluarkan statement ini, ya satu sisi mungkin Trumpnya sendiri nggak terlalu menggubris, tapi paling tidak buat publik dengan banyaknya yang men-tweet itu gitu atau meretweet dan menyampaikan komentar-komentar yang atau like yang cukup banyak dari publik terhadap Iran, pandangan publik itu cukup positif tuh terhadap Iran, bahwa Iran misalnya mampu melawan, Iran mampu punya kekuatan narasi, mungkin secara fisik militer Iran tidak sekuat Amerika, tapi ternyata kalau di narasi dan opini Iran punya kekuatan yang menurut saya dalam hal ini ya secara strategis, komunikasi strategis, Iran tuh malah menurut saya agak di atas Amerika nih, karena Amerika lebih blunder. Iran itu kan istilahnya tadi dia hanya reaksi dari apa atau reaktif dari apa yang dilakukan Amerika, sehingga secara strategic communication ya saya melihatnya Iran di tengah publik itu malah mendapat respons yang positif. Oke. Begitu. Oke, kalau kemudian tanggapannya begitu Mas Evata, karena kalau merujuk dari term waktunya setelah muncul cuitan dari pihak Iran seperti itu, muncul lagi pernyataan dari Donald Trump yang bilang bahwa perang sekarang akan dibawa menjadi perang ekonomi skala besar. Anda merasa bahwa AS sudah merasakan tekanan itu dari Iran? Kalaupun tidak, ini strategi pendekatan apa lagi sebetulnya yang dipakai AS?
Ya, tentu ini merupakan reaksi terhadap Iran yang menyampaikan bahwa doktrin mereka akan ofensif ya. Mereka sudah terbukti bahwa sudah ada serangan ke kantor Perdana Menteri di Kurdistan. Ya, mereka juga melakukan serangan ke Uni Emirat Arab ya. Dan juga mereka melakukan ancaman kepada Eropa, kalau tidak salah di Siprus dan juga Bulgaria, ya, dan juga Yaman dengan Houthi-nya terus ya sebagai proksi Iran melakukan tekanan-tekanan ya, serangan-serangan yang akhirnya merugikan perekonomian di wilayah Timur Tengah. Nah, maka respon tersebut akhirnya dibaca oleh Amerika sebagai sinyal yang cukup serius, dan kita tahu bahwa Amerika ketika cekikan yang mereka lakukan ini nanti ke depannya akan bersifat sangat lama dan cukup mematikan menurut mereka, maka ini yang dipakai gitu. Awalnya kan mereka pakai strategi pukul cepat begitu. Tapi pukul cepat ini nanti akan dijalankan oleh Israel begitu. Amerika dan Israel udah bagi tugas nih gitu. Nanti ke depannya ini kan sudah disampaikan oleh Majen Purnawirawan dari Israel yang mengatakan bahwa mereka lagi sedang mempersiapkan operasi serangan lagi kepada Iran. Nah, maka tampaknya strategi yang dikomunikasikan kepada publik disampaikan bahwa klaim terhadap Hormuz ini bukanlah klaim-klaim bercandaan menurut saya ya, karena Donald Trump mengatakan kalau dia akan menyerang, ya dia akan menyerang begitu. Begitu juga dengan Iran, katakan bahwa kami akan melakukan serangan, ya akan serangan juga. Dan kita tahu bahwa Iran sedang mengembangkan senjata rudal balistik meskipun belum ada, tetapi klaimnya bisa mencapai 15.000 kilometer. Itu bisa mencapai wilayah New York ya, dan juga sampai ke California begitu. Ya meskipun ini hanya psikologis, tapi senjata-senjata baru sudah mulai keluar. Teknologi-teknologi baru sudah mulai keluar, dan tekanan ekonomi ini adalah upaya untuk menghentikan agresivitas dari Iran. Tampaknya begitu, ingin membawa Iran pada negosiasi yang menurut Amerika harus segera tercapai. Kalau tidak, maka mungkin saja Amerika akan mengambil langkah yang cukup tegas di sana. Oke, kalau kemudian ini bukan gertakan saja, Mbak Angel, menurut Anda akan bagaimana AS mengambil langkah perang ekonomi skala besar-besaran itu tadi? Mengingat untuk soal Selat Hormuz saja, Iran bersama dengan Oman sudah bikin kesepakatan bersama untuk perlintasan Selat Hormuz itu tadi. Iya, sejauh ini kan sebenarnya Amerika juga memang sudah melakukan tekanan ekonomi ya Mas, dengan sanksi-sanksinya, dengan memblokir atau membekukan rekening Iran di sejumlah bank gitu ya, terutama di negara-negara Amerika dan sahabat-sahabat. Itu saja sebenarnya sudah tekanan yang tidak main-main. Dan Amerika serius. Kemudian ya tadi sampaikan Mas Evata dengan ancaman-ancaman baik secara militer atau ya tekanan ekonomi, kalau memang Amerika mau menambah lagi tekanannya. Menurut saya memang Amerika serius dengan hal itu. Tapi yaitu tadi Iran juga tidak bisa dianggap sepele dengan kekuatan moralnya, artinya mentalnya gitu ya. Pemimpin-pemimpin Iran bisa menggerakkan katakanlah proksi-proksinya ya, dengan tetap mengganggu sekutunya Amerika yang ada di Timur Tengah, Israel khususnya, kemudian serangan-serangan Iran terhadap negara-negara yang ada pangkalan militer Amerika, itu kan juga sebenarnya ancaman yang nggak bisa disepelekan oleh Amerika. Sehingga ya tentu ancaman-ancaman itu tetap serius, dan kalaupun Amerika misalnya menambah lagi tekanan-tekanan, akan menanggapi dengan keras lagi. Sorry Mbak Angel, agak terputus Selat tadi. Hormuz Kalau dibuka, kemudian AS misalnya, menambah Iran akan tekanan-tekanan, tadi mengatakan Anda mau menjelaskan apa? Sorry, sempat terputus sinyal tadi Mbak. ya, ya, sekarang bisa didengar? Sudah, Ya, sudah. katakanlah misalnya tadi tekanan-tekanan di Selat Hormuz, ya, dengan serangan Selat Hormuz atau dengan dominansi Amerika di Selat Hormuz. Nah, Iran juga bisa dengan tekanan atau ancaman yang lebih kuat lagi bahwa dia benar-benar akan memperkuat Selat Hormuz dengan IGRC-nya Iran di sana dengan rudal-rudalnya, Baik. atau yang senjata-senjata yang di dalam laut, rudal-rudal yang ranjau-ranjau lautnya, dia juga Oke. serius dengan itu, sehingga ketika dengan keras bertemu ya sudah, itu akan terus terjadilah perangnya. Itu yang menurut saya Mas. Skalanya Itu akan sampai batas mana Mas Evata menurut Anda? Ya, skalanya diharapkan tetap terkontrol ya. Kita tahu bahwa tekanan ekonomi dari Amerika Serikat ini kan dia mau menghadang penyelundupan minyak begitu. Jalur-jalur swap yang digunakan ya, transaksi-transaksi dan transfer tunai semua akan diblok ya. Perusahaan-perusahaan penukaran uang itu nanti akan dilacak, di stop oleh mereka. Meskipun kita tidak tahu ya caranya bagaimana, tetapi klaim mereka bahwa ini merupakan langkah efektif. Terus pendaftaran kapal nanti akan dipercepat ya, terus juga diperketat begitu. Double blokade akan terjadi gitu. Dan double blokade ini memang membuat
nyata gitu ya bahwa kapal pelintasan yang ada hari ini itu memang berkurang cukup drastis begitu ya. Dan tampaknya ini merupakan strategi kekacauan dimainkan Amerika nanti agar dunia memberikan fee ya kepada Amerika untuk menjaga keamanan begitu. Baik. Jadi kita juga nggak boleh lupa ada motif kepentingan Amerika juga di belakang gitu yang sengaja membuat situasi ini jadi jelek begitu. Dan akhirnya ini yang membuat tampaknya semua itu terjerembab dalam lumpur hisap. Oke, Mas Evata, Mbak Angel, terima kasih banyak sudah berbagi perspektif bersama kami. Sehat selalu untuk Anda berdua, selamat sore. Terima kasih. Terima kasih, selamat sore.